Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Master Sekte Ruyan Wuji mengumumkan hasil poin untuk saat ini. Ruyan Wuji berkata, Master Sekte ini mengumumkan bahwa Tan Yun berhasil dalam tantangan dan mendapat 5.000 poin. Sekte Huanfu Shenzong memiliki 5.890 poin, sementara peringkat pertama. Sekte Jiwa Abadi saat ini mencetak 2.550 poin, peringkat kedua. Sekte Abadi untuk sementara mencetak 1.940 poin, peringkat ketiga, ucap dari Ruyan Wuji. Pada saat ini, semua orang Sekte Huanfu Shenzong yang melihat keberhasilan tantangan Tan Yun, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka seperti berada dalam mimpi, para murid kebun obat Lingsan dan para murid lainnya, menangis gembira saat ini. Di sisi lain, 6 kepala sekte Huanfu Shenzong, jimat, dan formasi Huangfu tertawa tidak wajar, dan juga saat ini Tantai Xuanzong yang temperamennya sangat keras. Tantai Xuanzong pun menangis karena melihat keajaiban yang dilakukan oleh Tan Yun. Di antara kompetisi alkimia yang berusia 50.000 tahun dari 3 sekte kuno, Tan Yun adalah orang pertama yang berhasil menantang alkimia Yazun yang luar biasa. Yang lebih menggerakkan Tantai Xuanzong adalah, dalam kompetisi alkimia dalam 10.000 tahun terakhir, Dan Mei tidak pernah mencapai hasil yang begitu mengesankan. Ini adalah akhir dari permainan alkimia kedua, dan Huangfu Shenzong telah mencetak skor tinggi 5.890 poin. Dan pada saat ini Xiao berlari ke arah Tan Yun, lalu memeluknya, dan berjijit untuk mencium pipi Tan Yun dengan malu-malu. Lalu setelah itu, Xiao berkata, "Aku percaya bahwa kamu adalah yang terkuat," ucap dari Xiao. Tan Yun tersenyum penuh kasih, dan memeluk Zhongwu Xiao yang menawan di tangannya. Melihat adegan ini, Tang Xinying, yang mengenali Zhongwu Xiao sebagai saudara perempuannya, hanya tersenyum kecil. Dan pada saat yang sama Nanggong Yukin yang berada di kejauhan di samping Master Sekte Zuge, sangat terbakar amarah, dan hatinya tiba-tiba sakit ketika Nanggong Yukin melihat adegan Tan Yun dan Xiao bermesraan. Wajah Nanggong Yukin kini sangat pucat, dan karena itu Master Zuge bertanya, "Yukin kamu kenapa? Apakah penyakit jantungmu? Kambuh lagi, Kiner, jangan khawatir, karena ibumu telah menyerahkanmu kepada guru, guru pasti akan menyembuhkan penyakit jantungmu," ucap dari Master Zuge. Pada saat itu 4 tahun yang lalu, Nanggong Yukin dikirim oleh ibunya kepada Master Sekte Zuge, dan pada saat itu Nanggong Yukin sedang mengalami koma, dan saat itu Master Zuge bertanya kepada ibunya, "Apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai seperti ini?" ucap dari Zujiu, tetapi pada ibu Nanggong Yukin tidak menjawab pertanyaan itu. Namun meskipun begitu, Master Sekte Zuge telah mengira bahwa Nanggong Yukin telah mengalami trauma yang begitu hebat, yang membuatnya mengalami kesakitan seperti hidup dan mati, dan pada saat itu, ketika Zugeyu menyelamatkan Nanggong Yukin, dia menemukan bahwa ingatan Nanggong Yukin telah dihapus secara paksa oleh orang lain, dan pada saat ini Zugeyu jadi sangat khawatir ketika melihat Nanggong Yukin kesakitan. Lalu pada saat ini Nanggong Yukin berkata, "Terima kasih, Guru, murid ini jauh lebih baik," ucap dari Nanggong Yukin dengan wajah pucat. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" ucap dari Nanggong Ruksue datang ke Nanggong Yukin dengan tatapan cemas. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," ucap dari Nanggong Yukin sambil tersenyum dengan rasa sakit. Nanggong Yukin tidak mengerti, tetapi baru saja, saat dia melihat Tan Yun memeluk Zhongwu Xiao, dia patah hati, dan rasa sakitnya lebih buruk dari sebelumnya. Selain rasa sakit, ada kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Ini seperti sesuatu yang menjadi miliknya diambil oleh seseorang. "Apa yang terjadi padaku?" ucap dari Nanggong Yukin di dalam hatinya, namun untungnya sekarang rasa sakitnya mulai perlahan menghilang. Pada saat ini, wajah Taois Murong tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian berkata, "Xiao, ini adalah kompetisi besar, segera kembali," ucap dari Taois Murong. Zhongwu Xiao mengerutkan bibirnya, meninggalkan lengan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, "Guru memanggil saya pergi dulu," ucap dari Xiao. "Baiklah," ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. Taois Murong memandang Zhongwu Xiao yang mendekat,
dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah seorang gadis, di sini banyak orang, bagaimana kamu bisa memeluknya seperti itu?" ucap dari Taois Murong. Pada saat Xiao akan berkata, tiba-tiba Tang Xinying berkata, "Murong Sisi, Xiao adalah adikku dan Tan Yun sedang jatuh cinta, jadi kenapa jika berpelukan, jadi bukan hakmu untuk menegurnya," ucap dari Tang Xinying. Mendengar itu Taois Murong terkejut dan kemudian berkata, "Xiao, kepala Tang adalah saudara perempuanmu," ucap dari Taois Murong. "Iya benar, dia adalah kerabatku selain Tan Yun," ucap dari Xiao. Mendengar ini, Taois Murong menatap Tang Xinying dengan dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan kemudian Taois Murong bergumam di dalam hatinya, latar belakang Tang Xinying sangat dalam, mungkin tidak ada seorang pun di Huangfu Shengzong yang tahu latar belakang aslinya, tetapi identitasnya tidak akan pernah menipu keluarga Murong saya. Sebagai putri dari keluarga Murong, Taois Murong memiliki banyak mata dan telinga, dia telah lama mengetahui bahwa Tang Xinying adalah putri dinasti Tang Xun. Adapun mengapa Tang Xinying meninggalkan dinasti Tang Xun dan muncul di Huangfu Shengzong, Taois Murong telah menyelidiki secara diam-diam, gumam dari Taois Murong. Dan kini pada saat yang sama, Taois Murong tidak ingin memiliki dendam terhadap Tang Xinying, karena dia tahu bahwa ayah Tang Xinying adalah master peziarah Tang Xun saat ini yaitu Tang Yongsheng. Ayah Tang Xinying ini kejam dan memiliki latar belakang yang dalam, 13 tahun yang lalu, dia mencuci dinasti suci Mu Feng dengan darah. Oleh karena itu, Taois Murong tidak ingin memiliki konflik dengan Tang Xinying, karena ayahnya tidak hanya kuat, tetapi juga kejam seperti iblis. Lalu setelah itu, Master Sekte Ruyan kembali mengumumkan sesuatu. Master Sekte Ruyan berkata, selanjutnya, 50 murid dari masing-masing dari 3 sekte kuno akan berpartisipasi dalam putaran ketiga alkimia, satu-satunya kompetisi alkimia di babak ini. Tuan sekte ini hanya mengatakannya sekali, dan para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia harus dengan jelas mendengarnya. Agar tidak bertanya lagi, ramuan kelas menengah diberikan 20 poin, ramuan bermutu tinggi diberikan 30 poin, ramuan kelas atas diberikan 50 poin. Obat mujarab diberikan skor 80 poin, Baodan kelas menengah skor 120 poin, Baodan kelas tinggi skor 180 poin, dan Baodan kelas atas skor 250 poin. Orang yang membuat Yazun dan tingkat rendah mendapat 330 poin, Pil Yazun kelas menengah mendapat 410 poin, Pil Yazun bermutu tinggi mendapat 500 poin, dan Pil Yazun kelas atas mendapat 800 poin. Setiap orang hanya dapat memperbaiki satu pot, ramuan yang dibutuhkan untuk memperbaiki ramuan akan disediakan oleh Sekte Abadi-Abadi saya, dan tentu saja, biaya ramuan akan ditanggung oleh saya sendiri, ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar ini, Tan Yun bertanya, "Permisi, Master Sekte Ruyan, karena obat mujarab ditanggung sendiri, itu adalah biaya obat mujarab. Bukankah itu berarti kamu juga akan memiliki pil obat yang telah kita sempurnakan?" ucap dari Tan Yun. "Itu wajar," ucap dari Ruyan Wuji menjawab dengan tidak sabar, dan kemudian Ruyan Wuji berkata lagi. "Sekarang, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi pembuatan pil, silahkan menuliskan bahan-bahan untuk membuat pil di slip batu giok, dan kemudian saya akan pergi untuk mengambil bahan obatnya. Selain itu, hari ini Master Sekte akan membuka formasi suci ruang waktu biji sesawi kelas menengah. 1 hari dalam formasi itu setara dengan 50 hari di dunia luar, dan biarkan kalian semua memurnikan pil di dalamnya selama 20 hari, tentu saja, 20 hari ini setara dengan 2 tahun 7 bulan di dunia luar. Waktu yang begitu lama sudah cukup untuk memurnikan pot Yazun dan bermutu tinggi. Oleh karena itu, untuk semua orang, waktunya adalah cukup lengkap, ucap dari Ruyan Wuji. Setelah Ruyan Wuji selesai berbicara, 50 murid dari masing-masing sekte, menuliskan bahan obat ke dalam slip batu giok, dan menyerahkannya kepada Ruyan Wuji. Pada saat ini Tan Yun mengambil slip batu giok kosong pemberian dari Luo Fan, dan dengan cepat menuliskan 36 jenis ramuan dengan indera spiritualnya, 188 bahan obat. Tan Yun memutuskan untuk membuat pil anti penuaan kelas atas Zuyan Yazundan. Semua orang bebas ingin menyempurnakan apa, bahan ramuannya akan saya tanggung semuanya, ucap dari Tantai Xuanzong kepada para muridnya,
Mendengar itu, para murid Sekte Huanfu menjadi bersemangat. Pada saat ini, Zhuge Yu berpikir bahwa skor Sekte Jiwa Abadi miliknya adalah 2.550 poin, dan Huangfu Shengzong telah mencapai 5.890 poin. Setelah dia tenang, dia berpikir dalam hati. Dari penampilan Huangfu Shengzong sebelumnya, selain Tan Yun, Luo Fan, selain Song Hong, 47 orang lainnya, hanya sebagian kecil dari mereka adalah alkemis tingkat suci. Adapun Sekte Jiwa Abadi saya, Yin Suiling adalah alkemis hebat tingkat tinggi, 15 adalah tingkat menengah, alkemis hebat, dan 23 adalah alkemis tingkat tinggi. Hanya ada 11 alkemis hebat tingkat rendah yang merupakan alkemis tingkat suci. Dengan cara ini, dalam kompetisi alkimia ketiga, Istana Keabadian Jiwa saya masih memiliki kesempatan untuk memimpin kembali. Bahkan jika saya tidak dapat melampaui Huangfu Shengzong, kemudian, di kompetisi selanjutnya, kompetisi artefak, jimat, dan susunan, murid-murid saya dari Istana Jiwa Abadi, juga dapat menyapu Huangfu Shengzong. Memikirkan hal ini, senyum kecil muncul di wajah Zhuge Yu. Dia sangat percaya bahwa dalam skor akhir, Sekte Jiwa Abadi masih akan memenangkan kejuaraan. Zhuge Yu menghitung waktu, begitu pula Tantai Xuanzong dan Ruyan Wuji. Dalam pandangan Tantai Xuanzong, bahkan jika teknik alkimia memenangkan kejuaraan, tingkat keseluruhan dari divisi artefak Huangfu Shengzong, jimat, dan formasi, muridnya jauh lebih rendah daripada Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi. Tantai Zongde kini harus berdoa agar murid berikutnya dari 3 divisi lainnya akan keluar seorang murid yang menentang langit seperti Tan Yun. Dan saat ini, Ruyan Wuji memikirkan Sekte Abadi-Abadi. Skor saat ini hanya 1940 poin, tetapi dia tidak berkecil hati. Saya percaya bahwa keterampilan, jimat, dan keterampilan formasi murid saya pasti dapat menghancurkan Huangfu Shengzong, dan mereka masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Sekte Jiwa Abadi. Di hati Ruyan Wuji dan Zhuge Yu, jika bukan karena Tan Yun, Huangfu Shengzong tidak akan memiliki 500 poin, apalagi 5.890 poin. Zhuge Yu, Tantai Xuanzong, dan Ruyan Wuji diam-diam merenungkan waktunya, para tetua dari ketiganya juga memikirkan hasilnya. Pada saat ini, Tan Yun dan 150 murid lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ketiga telah meletakkan slip giok dengan ramuan yang tertulis di atas meja giok di depan mereka. Setelah itu, seorang tetua dari Sekte Abadi-Abadi menyingkirkan slip batu giok, menginjak pedang terbang dan terbang menjauh dari bidang penciptaan abadi. Dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu. Dan ketika matahari yang terik berada di barat, para tetua dari Sekte Abadi-Abadi yang pergi telah kembali, dan mendarat di platform tinggi. Lalu setelah itu, semua orang mengeluarkan kuali mereka dari cincin penyimpanannya. Dan kemudian berbagai ramuan ditempatkan di bejana. Semua orang memeriksa bahan obat. Setelah diperiksa, Tan Yun dan yang lainnya menemukan bahwa bahan yang mereka butuhkan aman. Mereka menjawab satu demi satu, dan tidak ada masalah dengan bahannya. Oke. Karena bahannya benar, maka kompetisi alkimia 20 hari berikutnya akan dimulai, ucap dari Ruyan Wuji, dan kemudian setelah itu Ruyan Wuji melambaikan tangan kanannya. Dan 9 kekuatan spiritual menyilaukan berturut-turut dengan pergelangan tangan tebal melonjak ke langit seperti kembang api yang tak terkendali, dan akhirnya menembak ke 9 pangkalan formasi yang tersembunyi di kehampaan. Di atas platform tinggi, ruang bergetar dan mulai bergetar, mendistorsi. Seolah-olah waktu dan ruang terbalik, dan tiba-tiba formasi ruang dan waktu langsung terbentuk. Setelah kompetisi alkimia dimulai, tidak ada yang diizinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dan mereka yang melanggar perintah akan dieksekusi di tempat, ucap dari Ruyan Wuji. Murid itu mengerti, ucap dari ke-50 murid dari Sekte Abadi-Abadi berkata dengan hormat. Generasi muda mengerti, ucap dari 100 murid Sekte Jiwa Abadi dan Sekte Huangfu Shengzong menjawab. Segera, semua murid mengorbankan kuali mereka, dan sebotol bahan berwarna-warni muncul dari udara tipis di depan semua orang. Dan saat ini Tan Yun mengerutkan kening karena malu, Tan Yun membungkuk kepada Tantai Xuanzong dan bertanya, Master Sekte, bisakah saya meminjam kuali alkimia orang lain, ucap dari Tan Yun.
Tentu saja. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, kenapa? Apakah kamu tidak punya kuali? Ucap dari Tantai Xuanzong. Iya, ucap dari Tan Yun mengangguk. Aku juga tidak memiliki, ucap dari Tantai Xuanzong. Lalu kemudian Tantai Xuanzong melirik ke arah Sen Subing dan berkata, sebagai kepala suku, Anda harus memilikinya, biarkan dia menggunakan kuali milik Anda, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik bawahanku patuh, ucap dari Sen Subing menjawab dan kemudian Sen Subing menatap Tan Yun, dan berkata, punyaku adalah kuali obat yang terhormat. Jika ini digunakan untuk pertama kalinya, sulit untuk mengontrol suhu di kualinya untuk melakukan peleburan, jika Anda menggunakannya, apakah tidak ada masalah, ucap dari Sen Subing. Lapor kepada kepala suku, murid ini harus bisa mengendalikan kualimu, ucap dari Tan Yun membungkuk. Pada saat ini sebenarnya, Tan Yun telah menggunakan kuali obat milik Sen Subing sudah 2 kali, di saat Tan Yun sedang menyamar menjadi seorang pria tua. Baiklah, ucap dari Sen Subing, lalu Sen Subing mengeluarkan kuali obat dari cincin penyimpanannya, dan memberikan kuali obat kepada Tan Yun. Pada saat ini, 50 murid taman obat sudah berdiri di Tan Yun, untuk membantu Tan Yun menyortir semua bahan obat. Kakak senior Tan, aku di sini untuk membantumu, ucap dari Danyu dan para murid kebun obat lainnya menyeringai. Aku mengerti kebaikan kalian, tetapi kalian sekarang hanya bisa menontonnya tanpa membuat suara. Aku bisa melakukannya sendiri, ucap dari Tan Yun mendesak, dan setelah itu segera, Tan Yun mendorong tangan kanannya ke udara, dan nyala api Hongmeng meledak di udara dan bagian bawah kuali mengamuk terbakar. Sekarang api Hongmeng telah mencapai puncak tingkat ketiga, suhunya dapat langsung membakar harta karun tingkat tinggi menjadi ketiadaan. Kini Tan Yun mengendalikan suhu api Hongmeng dan membakarnya di bawah kuali tanpa kebocoran. Hah? Ucap dari Sen Subing mengerutkan kening, Sen Subing sangat bingung, dan berpikir dalam hati, ini sebenarnya api kehidupan dari kelas berapa, mengapa saya tidak bisa melihat nilainya, ucap dari Sen Subing ketika melihat api milik Tan Yun. Pada saat ini semua orang telah banyak melihat keajaiban yang dilakukan Tan Yun, dan pada saat ini semua orang melihat ke arah Tan Yun, dan penasaran pil apa yang akan dibuat oleh Tan Yun. Dan saat ini, Sen Subing melihat 36 jenis ramuan diperkakas di samping Tan Yun, dan alisnya menjadi lebih erat. Tang Xinying juga sama. Kedua wanita itu tidak dapat melihat bahwa ramuan yang dipilih Tan Yun akan bisa membuat pil tingkat atas. Ramuan yang Tan Yun pilih sebagian besar adalah ramuan tingkat 4, dan tidak ada obat mujarab tingkat 9. Tampaknya paling banyak, dia hanya bisa memperbaiki obat mujarab tingkat menengah. Kini Sen Subing merenungkan ini, dan menjadi semakin bingung. Pada saat ini, semua orang sama bingungnya dengan Sen Subing. Karena semua orang mengetahui bahwa bahan obat tingkat tertinggi yang digunakan Tan Yun hanya tingkat 7. Dalam persepsi semua orang, apalagi menyempurnakan Yazundan dan Baodan, bahkan memurnikan pil tingkat tinggi akan membutuhkan setidaknya satu bahan kelas 8. Semua orang kini mengira bahwa Tan Yun hanya akan menyempurnakan pil kelas menengah. Pada saat ini, semua orang memeras otak mereka dan tidak bisa mengetahuinya, jadi mereka berspekulasi bahwa Tan Yunding telah membaca banyak dan mengulik cara untuk menyempurnakan pil yang menyebabkan kemampuannya untuk melampaui orang biasa dalam mengidentifikasi pil, tetapi pada kenyataannya itu hanya sebuah kesia-siaan, pikir dari semua orang. Di platform tinggi, 100 murid alkimia dari Sekte Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi melirik ramuan di peralatan di samping Tan Yun. Kemudian, mereka melihat Tan Yun dengan sangat jijik di mata mereka. Tantai Xuanzong tidak merasa tidak senang, mengerutkan kening dan berkata, Tan Yun, ini adalah permainan alkimia terakhir, dan ini juga pertandingan terakhir, Anda harus melakukan yang terbaik, ucap dari Tantai Xuanzong. Tuan Sekte, yakinlah, murid akan melakukan yang terbaik, ucap dari Tan Yun membungkuk. Dan saat ini Sen Subing tidak tahan lagi, dan mengangkat alisnya kemudian berkata, Tan Yun, karena kamu sudah melakukan yang terbaik, mengapa kamu hanya memilih obat mujarab tingkat ke-7, obat mujarab yang disempurnakan seperti ini hanya bisa membuat pil tingkat menengah, ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, Tan Yun tercengang, dan langsung mengerti. Tidak heran semua orang memandangnya dengan cemoohan dan kebingungan.
Perasaannya adalah bahwa semua orang melihat bahwa pilihan ramuanku ini berada di level ke-7, dan mereka berpikir bahwa aku hanya dapat memperbaiki pil kelas menengah. Hadeh, tampaknya teknik alkimia dari 3 sekte kuno benar-benar cukup buruk, padahal saya hanya menggunakan ramuan peringkat ke-7 ini juga bisa membuat pil harta karun terbaik, gumam dari Tan Yun. Tan Yun kini memandang muridnya Sen Subing dengan jijik dan tidak menjelaskan, dan pada saat nanti tidak apa-apa untuk memberinya kejutan, pikir Tan Yun. Dan kini melihat Tan Yun tidak berbicara, Sen Subing menghela nafas, dan berkata, "Oke, kamu dapat membuat alkimia dengan ketenangan pikiran," ucap dari Sen Subing. 2 jam kemudian, matahari terbenam. Kecuali Tan Yun, murid-murid lain mulai memasukkan bahan ramuan ke dalam kuali pil masing-masing dengan seluruh konsentrasi mereka. Hanya Tan Yun yang masih mengendalikan nyala api Hongmeng dan membakar kuali dengan seluruh kekuatannya. Karena kuali Sen Subing adalah kuali terhormat tingkat rendah, dan suhu api Hongmeng Tan Yun relatif rendah, dibutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam bagi Tan Yun untuk memanaskan tungku. Pada saat ini, setelah Tan Yun pulih selama sehari, bekas luka di lehernya telah menghilang, dan memperlihatkan tahi lalat hitam. Taois Murong menatap tahi lalat hitam Tan Yun, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, dan dipastikan bahwa Tan Yun adalah orang yang membeli pedang terbang yang telah disempurnakan oleh tangannya di Wan Baolingge. Ini sebenarnya dia, keahliannya setidaknya adalah master pengrajin tingkat menengah, ucap dari Taois Murong di dalam hatinya. Dan setelah itu 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, para murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi akan menyempurnakan alkimia sambil menonton melihat Tan Yun. Ada penghinaan telanjang di matanya. Karena, Tan Yun saat ini masih memanaskan tungku saat ini. Hehehehe. Ruyan Wuji memandang Tantai Xuanzong, membelai janggutnya dan tertawa, Tuan Sekte Tantai, dari sudut pandang guru Sekte ini, Anda harus memberi Tan Yun senjata spiritual tingkat tinggi, dan kuali yang berkualitas, jika tidak kemampuannya hanya akan sia-sia saja, seperti tikus yang ingin belajar terbang, ucap dari Ruyan Wuji. Tantai Xuanzong mendengus dingin, terlalu malas untuk memperhatikan Ruyan Wuji. Kakak Tan, sudah 3 hari, berapa lama kamu ingin memanaskan tungku, ucap dari Danyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini akan segera baik-baik saja, ucap dari Tan Yun, dan begitu Tan Yun selesai berbicara, dia mengambil 3 tanaman obat mujarab hijau dan melemparkannya ke dalam peralatan di kuali pil. Segera setelah itu, dia mengambil segenggam bahan obat berwarna-warni dan melemparkan total 30 tanaman ke dalamnya. Tindakan santai dan ceroboh itu seperti orang yang tidak mengerti teknik alkimia sama sekali, dan seperti menghina para alkemis. Di hadapan semua orang, 149 murid lainnya berkonsentrasi dan dengan hati-hati menyesuaikan suhu api, membuat berbagai ramuan dalam kuali pil menyatu menjadi cairan obat. Di sisi lain, Tan Yun langsung melepaskan panasnya secara ekstrim. Adegan ini membuat semua pengamat memberikan ejekan kepada Tan Yun. Hehehe, ahli akan tahu jika dia memiliki kesempatan. Siapapun yang tahu sedikit tentang alkimia harus tahu bahwa itu adalah tabu untuk melepaskan suhu api ke ekstrim ketika memulai penyempurnaan. Tan Yun, sepertinya dia tidak bisa membuat alkimia. Benar, Tan Yun telah memasukkan beberapa ramuan ke dalam kuali, tetapi dia tidak mengontrol suhu api, jelas dia tidak melakukannya, tahu cara membuat alkimia sama sekali. Konyol, dia membuang-buang bahan obat dengan sia-sia. Yah, hanya saja lelaki tua ini tidak bisa mengetahuinya, apakah dia menyia-nyiakan kuota Huang Fu Sengsong. Mengapa? Mendengarkan nada bicaramu, apakah menurutmu dia bisa membuat alkimia? Tidak, tidak, lelaki tua ini tidak mengatakannya. Orang tua ini tidak buta, dia melepaskannya, suhu api yang ekstrim. Ini hanyalah perilaku idiot, ucap dari para penetua pengamat. Saat ini, Tan Yun sangat jelas dalam hatinya bahwa dengan suhu api Hongmeng, jika dia ingin memperbaiki pil Zuyan Yazun kelas atas di akhir kompetisi alkimia, dia harus melepaskan suhu api Hongmeng secara ekstrim. Subing, bagaimana situasinya? Tan Yun sepertinya tidak bisa membuat pil, ucap dari Tang Xinying sambil duduk mendekati Sen Subing. Dan pada saat yang sama, Tantai Xuanzong juga melihat ke arah Sen Subing. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dia mengerutkan kening,
menatap Tan Yun, dan berbisik tanpa menoleh, Master Sekte, Kepala Tang. Tan Yun melepaskan suhu api secara ekstrim. Itu tidak berarti dia tidak bisa membuat alkimia, ucap dari Sen Subing. Subing, mengapa kamu mengatakan ini? Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Sebagai kepala suku, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata sembrono seperti itu, ucap dari Tantai Xuanzong. Sen Subing menarik kembali pandangannya dari Tan Yun, memandang ke samping ke arah Tantai Xuanzong dan Tang Xinying. Bibirnya bergerak tanpa suara, dan pada saat itu, suara-suara memasuki telinga keduanya. Lapor kepada Kepala Sekte, Kepala Tang, ketika guruku menyempurnakan pil kebangkitan kualitas terbaik untuk Kepala Tang, lelaki tua itu menggunakan api asli bawahan dan kuali tingkat rendah milikku. Pada saat itu, dia melepaskan api asli bawahan ini secara ekstrim, dan kemudian menyempurnakan pil kebangkitan berkualitas tinggi, dan suhu api tidak pernah diturunkan, jadi bawahan mengatakan bahwa Tan Yun bukan tidak tahu cara membuat pil, atau mungkin saja keterampilan membuat pilnya pasti melampaui Yin Suiling dari Sekte Jiwa Abadi, dan melampaui Duling dari Sekte Abadi-Abadi, tetapi, hanya saja bawahan tidak bisa mengerti, jika kemampuan alkimia Tan Yun benar-benar lebih tinggi dari keduanya, mengapa dia hanya menggunakan eliksir yang lebih rendah dari peringkat ke-8, bukankah ini sengaja menurunkan skor, ucap dari Sen Subing. Ketika Tang Xinying mendengar kata-kata itu, dia tampak ngeri, dan berkata melalui transmisi suara, Subing, ternyata ketika gurumu menyempurnakan kebangkitan berkualitas tinggi pil untukku, dia melepaskan panasnya sampai ekstrim. Kau tahu, ada orang di dunia yang bisa mematahkan tabu alkimia. Subing, sepertinya keterampilan alkimia gurumu telah mencapai kedalaman yang aku tidak bisa menebaknya. Adapun mengapa Tan Yun dan gurumu melakukan dengan cara yang sama, menaikkan suhu api ke ekstrim, mengapa memilih obat mujarab di bawah peringkat ke-8 untuk alkimia, aku tidak mengetahuinya, ucap dari Tang Xinying. Tantai Xuanzong tidak asing dengan guru Sen Subing. Guru Sen Subing telah 2 kali mempersembahkan ramuan suci pemanjang hidup tingkat rendah, dan ramuan suci pemanjang hidup tingkat menengah, dan Tantai Zongde telah memberi informasi dan menyuruh kepada Tantai Xuanzong untuk penilaian. Pada saat ini, Tantai Xuanzong mendengar bahwa guru Sen Subing tidak dapat mengontrol suhu api saat memurnikan pil kebangkitan kelas atas. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan menebak bahwa guru Sen Subing sebenarnya adalah leluhur Huang Fushengzong. Saat ini, 2 tahun telah berlalu dalam susunan suci ruang waktu biji sesawi kelas menengah. Pada saat ini, kecuali Tantai Xuanzong, Tang Xinying, dan Sen Subing, yang terus mengamati Tan Yun, perhatian semua orang terfokus pada para murid selain Tan Yun. Karena dalam 2 tahun ini, Tan Yun masih duduk bersila, memejamkan mata dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi kuali dan dia masih melepaskan suhu nyala Hongmeng secara ekstrim. Selama 2 tahun berturut-turut tanpa menyesuaikan suhu api, semua orang kecuali Tantai Xuanzong dan yang lainnya tampaknya telah menentukan bahwa ketika kompetisi alkimia selesai, ramuan yang dibuat Tan Yun sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, semua orang tidak lagi memperhatikan Tan Yun, dan bahkan jika mereka meliriknya sesekali, ada sarkasme yang tersembunyi di mata mereka. Di mata semua orang, Ying Suiling, yang bersila di platform tinggi, melemparkan ramuan terakhir ke dalam kuali pil, dan wajahnya dengan mata tertutup mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Adapun Duling, salah satu dari 50 murid Sekte Abadi-Abadi, dengan senyum di wajahnya, sambil mengendalikan api, dia melemparkan 2 obat roh terakhir ke dalam kuali. Dalam sekejap mata, 3 lainnya bulan berlalu. Dan pada saat ini, Ying Suiling dan Duling, hampir bersamaan, memasukkan api kehidupan yang sebenarnya ke dalam kuali pil. Itu berarti keduanya telah berhasil dalam alkimia. Setelah lebih dari 2 tahun alkimia, mereka berdua merasa lelah secara fisik dan mental. Keduanya segera membentuk segel dengan tangan di dada, memulihkan kekuatan dan energi spiritual yang hilang. Lalu Tan Yun, di mata penghinaan semua orang, langsung menempatkan bahan obat yang terakhir, 5 bahan terakhir, total 56 bahan yang dilemparkan ke dalam kuali pil. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Segera, kuali di tanah naik ke udara. Tan Yun masih memejamkan mata dan berkonsentrasi, duduk bersila di platform tinggi,
Api Hongmeng di bawah dan Ding di depannya menyala. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tan Yun. Dan kini 3 hari kemudian, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tan Yun, waktunya sudah hampir berakhir, dan masih ada saat-saat terakhir, apakah kamu sudah menyelesaikannya, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun membuka matanya dan berkata, lapor kepada kepala sekte, ini akan baik-baik saja, ucap dari Tan Yun. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk. Setelah 3 napas, Tan Yun bergerak dengan tangan kanannya, dan nyala api Hongmeng di bawah kuali diserap ke telapak tangan kanannya, dan Tan Yun akhirnya selesai memurnikan pilnya. Karena kamu telah selesai menyempurnakan pil, mari kita mulai memverifikasi skor semua pil, ucap dari Ruyan Wuji. Ruyan Wuji mengangkat lengan kanannya, 9 helai kekuatan spiritual melonjak ke langit, dan menembak ke dalam kehampaan yang tersembunyi. Detik berikutnya, formasi suci ruang waktu biji sesawi kelas menengah yang dikurung di platform tinggi runtuh dan menghilang. Suara keras Ruyan yang tak terbatas bergema melalui bidang penciptaan abadi yang hebat, 3 kompetisi alkimia telah berakhir. Selanjutnya, mari kita saksikan hasil akhir kompetisi alkimia, ucap dari Ruyan Wuji. Setelah Ruyan Wuji berkata, Sugeyu memandang Yin Suiling dengan tatapan penuh harap, dan berkata sambil tersenyum, mulai dari Anda, ucap dari Ruyan Wuji. Baik murid patuh ucap dari Yin Suiling, langsung saja Yin Suiling mengeluarkan pil dari kualinya dan memberikannya kepada Ruyan Wuji untuk diperiksa. Lalu setelah itu Ruyan Wuji berkata, Yin Suiling, ini adalah ramuan harta karun bermutu tinggi, Yunhun Dan, yang cocok untuk kultivator di alam pemurnian jiwa, Sekte Jiwa Abadi akan mencetak 180 poin, ucap dari Ruyan Wuji. Para tetua dari Sekte Jiwa Abadi, semua diam-diam mengatakan bahwa Yin Suiling memang jenius yang langka. Lalu setelah itu, 49 murid alkemia dari Sekte Jiwa Abadi memberikan pil yang telah dimurnikan satu demi satu. Pada akhirnya, setelah konfirmasi, 30 dari mereka menyempurnakan Baodan kelas menengah, dan masing-masing menerima 120 poin, dengan total 3.600 poin. 14 orang menyempurnakan Baodan tingkat rendah, dan setiap orang mencetak 80 poin, dengan total 1.120 poin. 5 orang menyempurnakan eliksir terbaik, dan setiap orang mendapat 50 poin, total 250 poin. Master Sekte ini mengumumkan bahwa game ketiga alkimia, Sekte Jiwa Abadi memiliki skor total 7.700 poin, ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar skor akhir Sekte Jiwa Abadi, Master Zuge berkata, ini tidak buruk, ucap dari Master Zuge sambil tersenyum. Sekarang mari kita verifikasi Sekte Abadi-Abadi, game ketiga Alkemua. Ruyan Wuji berkata, memandang Du Ling, dan memerintahkan, ini dimulai darimu, ucap dari Ruyan Wuji. Baik, murid patuh. Du Ling dengan hormat membuka kuali obat, memberi isyarat, 12 pil obat hijau zamrud, dikosongkan dari dalam kuali pil, tergantung di udara. Ruyan Wuji bertepuk tangan, Du Ling menyempurnakan Baodan kelas atas, pil kondensasi berhasil, dan mencetak 180 poin. Setelah itu, 49 murid ramuan dari Sekte Abadi-Abadi mulai menguji pil satu demi satu. Setelah verifikasi, 37 dari mereka menyempurnakan Baodan kelas menengah, dan masing-masing menerima 120 poin, total, 4.440 poin. 10 orang berhasil memperbaiki Baodan tingkat rendah, dan setiap orang mendapat 80 poin, total, 800 poin. 2 orang berhasil memperbaiki eliksir berkualitas tinggi, dan setiap orang mendapat 50 poin, dengan total 100 poin. Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, Sekte Abadi-Abadi Pasa saat ini memiliki skor total 7.460 poin, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.